Tuhan, kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan kehadiran-Mu selalu memiliki tujuan yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa malam hari ini adalah waktunya di mana Tuhan mengubahkan setiap kami. Kami nggak mau pulang dari tempat ini dengan sebuah keadaan yang sama setiap hari. Kami tahu hari-hari ini kami sedang memasuki akhir tahun 2025. Dan kami akan masuk tahun yang baru 2026. Kami nggak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tantangan-tantangan apa yang ada di dalam hidup kami. Yang kami tahu dan yang kami percaya adalah bahwa di dalam setiap tantangan dan badai yang ada di depan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan biar malam hari ini berbicara buat setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Sampaikan pesan pengembalaan buat setiap kami, supaya hidup kami ini dikuatkan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan nih buat setiap kami. Firman Tuhan akan selalu memerdekakan hidup kami, yang membuat hidup kami tidak akan pernah terbelenggu oleh apapun. Firman Tuhan juga yang akan menerangi hati, pikiran, dan mata kami, serta menuntun langkah-langkah kami, supaya ketika kami melangkah di tahun yang baru, kami melangkah dengan tidak tersesat ya Tuhan. Kami melangkah dengan sebuah kepastian iman, bahwa dimanapun kaki kami berpijak, di sana itulah yang akan Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami mau siapkan hati yang terbaik untuk firman-Mu. Kami terima bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, juga urapi hamba-Mu. Biar hari ini setiap firman yang diberitakan boleh menjadi rema yang mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus. Ada yang siap dibangun kebenaran firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Amin. Kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Sebelum duduk boleh sapa kanan kiri depan belakang katakan welcome home. Senang sekali berjumpa dengan kamu. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sungguh senang sekali bisa berada di tengah-tengah Anda semua. Dan sore hari ini. Dan gak kerasa ya, kita sudah mau masuk tahun yang baru. Gak kerasa tahun 2025, kerasa cepat sekali. Dan saya kerasa gitu ya, baru aja korban Natal, sekarang udah mau Natalan lagi gitu ya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga merasakan yang sama gitu ya. Baru aja liburan, sekarang mau liburan lagi. Betul enggak? Kayak gitu ya. Dan saya percaya bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik. Dan lebih luar biasa di dalam hidup setiap Anda. Karena apapun yang terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetap ujungnya adalah kemenangan yang besar. Amin. Dan segala sesuatu yang hari ini mungkin kita belum capai, kita mau mencapainya sama-sama bersama dengan Tuhan yang pasti di tahun 2026. Amin. Dan sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, seperti janji saya setiap 2 minggu sekali ketika saya berkhotbah, saya akan update pembangunan gedung gereja kita. Inilah ada update-nya, silakan ditampilkan. Oke, kita kasih kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Terus dukung dan doakan pembangunan gereja kita. Kita akan terus kebut pembangunannya. Kejar bahwa bulan 6 tahun depan, bulan Juni, kita akan pindah ke sana sama-sama. Kita akan celebrate. Dan jika menurut jadwal, nanti di akhir bulan Januari atau awal Februari kita akan topping off. Kita akan pasang atap dan ini sudah pengecoran lantai 2. Jadi ketika nanti topping off kita akan mengadakan ibadah bersama-sama di sana. Dan saya percaya bahwa ya segala kemuliaan buat Tuhan, amin. Dan ayo kita sama-sama dukung, doakan semua, bahkan cuacanya kita dukung ya. Supaya nggak hujan terus setiap hari, supaya pembangunannya bisa cepat, amin. Amin. Ini adalah menu khotbah saya sepanjang hari ini dan ini adalah khotbah terakhir gitu ya. Ini khotbah terakhir saya di
bulan Desember. Dan nanti baru bulan Januari saya akan menyampaikan firman lagi. Dan ini adalah table of menu. Tadi pagi saya sampaikan the is of this light. Part yang bagian pertama. Dan di umum kedua sama juga judulnya the is of this light. Bagian yang kedua nggak berhubungan tetapi arahnya sama. Kenapa kok kita seringkali nggak suka sama orang? Lah di sini jawabannya. Kayak gitu ya. Kita kadang ditanya, kenapa kok nggak suka, kenapa kok nggak cocok gitu ya. Jawabannya, ya nggak cocok aja. Dia nggak suka aja. Lah ternyata kita nggak suka sama orang bukan karena orang itu buruk, tapi kondisi hati kita buruk. Jadi Bapak bisa dengarkan sendiri nanti di YouTube Jatim 2, Regional Jatim 2. Semuanya sudah di-upload di sana. Dan di ibadah sebelum ini saya sampaikan tentang don't take it personally. Jadi jangan ambil hati semua perkataan-perkataan yang pedas, tapi justru jadikan evaluasi supaya nggak menghambat kita, pertumbuhan kita, tapi justru membuat kita maju. Dan di umum yang terakhir saya akan berbicara tentang grow up, not blow up. Jadi kita sama-sama mau bertumbuh ke atas, bukan semakin meledak-ledak gitu ya. Karena sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sudah melakukan riset gitu ya. Riset yang terjadi di dalam seputar gereja, dimanapun gereja berada, selalu apa yang membuat orang itu nggak bertumbuh adalah apa yang saya sampaikan. Jadi semuanya beda-beda dan saya percaya bahwa Natal tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik buat Anda. Amin. Dan Mbak bisa siap belajar firman yang siap katakan haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Saya dapati bahwa banyak konflik besar gitu ya, ternyata dimulai atau terjadi bukan dari masalah yang besar. Banyak konflik terjadi di dalam diri kita, di dalam ministry, di dalam ladang misi, ternyata akarnya adalah dari kehidupan dan karakter kita yang belum dewasa. Makanya semakin bertambah usia kita setiap tahun, ya kan? Natal setiap tahun itu artinya juga panjang umur buat kita, ulang tahun kita setiap tahun kan. Semakin bertambah usia, seharusnya kita juga semakin bertambah dewasa karakternya. Ini harus menjadi doa kita bahwa tahun depan kita harus jadi lebih dewasa. Jangan terus berputar di dalam siklus yang sama setiap kali, setiap tahun. Setiap Natal ya selalu begitu. Setiap Natal itu harus ada perubahan di dalam diri kita. Apa yang hari ini belum kita capai, tahun depan, Natal yang 2026, kita harus capai kedewasaan tersebut. Kalau kita nggak dewasa, maka tahun depan juga akan kita lewati begitu-begitu saja. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Dan sekarang aku menjadi dewasa, katakan menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekali lagi saya akan ulangi Bapak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tahukah bahwa Paulus ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa kedewasaan rohani itu adalah sebuah keputusan. Makanya dia garis bawahi bahwa sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini adalah sebuah keputusan. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Saudara, siapa di sini yang berkata aku sudah dewasa, angkat tangannya? Gak berani angkat tangan. Coba lihat, yang berkata aku sudah dewasa, angkat tangannya. Loh, gak apa-apa, angkat tinggi-tinggi, gak apa-apa. Coba lihat yang gak angkat tangan, bilang kanak-kanak. Sekali lagi gak apa-apa, siapa yang berkata bahwa aku sudah dewasa, angkat tangannya. Oke, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan ini ya. Ternyata kedewasaan rohani itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil secara sengaja. Kedewasaan rohani itu bukan hasil dari bertambahnya usia, bertambahnya umur kita. Begitu setiap tahun usia kita bertambah, otomatis kedewasaan rohani kita bertambah. Enggak begitu. Tapi kedewasaan rohani adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil secara sengaja. Karena banyak orang gitu ya, di dalam gereja, mereka hanya grow old, bertumbuh tua. Tetapi tidak grow up. Usianya bertambah, tapi karakternya nggak pernah berubah. Usianya selalu ditambahkan,
Tapi kedewasaan karakter yang nggak pernah ditambahkan. Jadi sekalipun usia mereka matang, usia mereka dewasa, tetapi mereka masih reaktif ketika mengalami tekanan. Mereka masih reaktif ketika dihadapkan oleh sebuah keadaan yang mereka nggak inginkan. Tahukah bahwa hanya orang dewasa rohani yang tidak meledak ketika ditekan, tetapi justru dia semakin bertumbuh ketika ditekan. Hanya orang yang dewasa rohani yang semakin bertumbuh. Tekanan tidak membuat dia hancur, nggak membuat dia reaktif, tapi membuat dia bertumbuh. Dan ini firman Tuhan katakan begini, ketika aku kanak-kanak, Paulus ini memakai sebuah metafora yang sederhana, tetapi tajam. Dia to the point. Bahwa kekristenan itu bukan hanya soal percaya Tuhan. Kekristenan itu bukan cuma aku sudah menerima Yesus, ya sudah. Tetapi kekristenan berbicara tentang pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Jadi kalau hari ini kita mengaku aku sudah dewasa, berarti tuntutan kita, berarti kita sudah bertumbuh. Kita nggak lagi kanak-kanak. Karena Paulus mencatat, ketika aku kanak-kanak, ada waktunya kita kanak-kanak, tetapi ada waktunya kita bertumbuh dewasa. Usia bertambah, lamanya kita mengikuti Yesus gitu ya. Seharusnya ada sifat-sifat dan karakter-karakter Yesus yang juga ikut bertumbuh di dalam diri kita. Sampai di sini Bapak sepakat dengan saya, amin? Seharusnya dengan durasi lamanya kita mengikuti Yesus, ada sifat dan karakter Yesus yang semakin kuat di dalam diri kita. Jadi bukan karakter dan sifat Yesus itu semakin down, semakin hilang, semakin lenyap. Tapi justru harus semakin kuat. Karakter dan sifat kita nggak lagi kanak-kanak. Tetapi menjadi dewasa. Dikatakan dewasa bukan berarti kita nggak punya emosi. Tetapi dikatakan dewasa karena kita mampu mengelola emosi. Semua punya emosi. Saya punya. Karena hamba Tuhan juga manusia. Pendeta juga manusia. Tapi yang dikatakan dewasa, mereka mampu mengelola emosi. Anak kecil, wajar emosian. Anak kecil, kanak-kanak, itu wajar emosional. Kanak-kanak atau anak kecil, wajar jikalau emosinya nggak stabil. Sangat wajar. Kanak-kanak atau anak kecil, wajar jikalau reaktif terhadap masalah. Masalahnya ketika orang dewasa masih hidup dengan pola anak-anak, artinya kehidupannya tidak wajar. Gak wajar. Kalau anak-anak wajar. Tapi kalau kita, gak wajar. Jadi kalau kita berkata, aku sudah dewasa, tetapi pola hidupnya masih kanak-kanak. Berarti ada sesuatu yang gak wajar terjadi di dalam hati kita. Dan itu harus direstorasi. Dan itu harus diubah. Karena jikalau itu nggak diubah, maka tahun depan akan menjadi tahun yang sama. Setiap tahun akan menjadi tahun yang sama, terus berputar. Ketika orang dewasa ini hidup seperti anak-anak, maka kepercayaan yang seharusnya diberikan oleh Tuhan tidak akan sampai ke mereka. Dan saya mencatat gitu ya, ini ayat tambahan aja. Galatia 4 ayat yang pertama dan kedua dikatakan begini. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris, kita semua ahli waris, belum akil balik, belum dewasa. Sedikit pun ia tidak beda dengan seorang hamba. Gak beda. Gak punya power, gak punya kekuatan. Sesungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu, tetapi ia masih berada di dalam perwalian atau pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Kapan saatnya? Ya ketika dewasa. Kalau nggak dewasa, ya enggak. Nah pertanyaannya hari ini, Bapak Isa mau dipercaya besar enggak? Kalau Bapak Isa mau dipercaya besar, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus menjadi dewasa. Tahun depan adalah tahun kepercayaan. Tapi itu dipercayakan bagi orang-orang yang dewasa rohaninya. Kalau kita nggak dewasa, nggak ada. Kepercayaan nggak akan sampai ke kita. Dan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ada 4 indikator kedewasaan yang harus direstorasi, yang harus kita bangun secara sengaja,
Agar kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan, kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan tambah-tambahkan di tahun depan. Yang pertama, lihat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Firman Tuhan catat. Jadi ketika kanak-kanak, kata-katanya itu juga seperti kanak-kanak. Ternyata cara bicara kita mencerminkan kedewasaan. Cara kita bertutur kata mencerminkan pertumbuhan rohani. Banyak konflik lahir dari perkataan-perkataan yang gak dewasa. Perkataan siapa? Ya perkataan orang lain. Perkataan kita. Karena perkataan kita gak dewasa, konflik terjadi. Karena itu yang sering terjadi di dalam gereja. Di dalam ladang misi, di dalam pelayanan. Paulus sedang menjelaskan kepada setiap kita bahwa kedewasaan rohani yang pertama-tama itu terlihat dari perkataan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa aku sudah dewasa, pasti perkataannya juga mencerminkan hal itu. Kalau perkataan kita nggak dewasa, ya berarti kita belum dewasa. Karena ini adalah standar yang pertama. Kedewasaan rohani, yang pertama dilihat dari perkataan. Kedewasaan rohani bukan dilihat dari penampilan, bukan dilihat dari usia, bukan dilihat dari pelayanan, tapi dari cara kita berbicara. Jadi kalau hari ini kita sudah melayani dan kita menganggap diri kita dewasa, ternyata belum. Kita sudah berada di atas mimbar, kita sudah melayani, berkhotbah bahkan. Tapi jikalau kata-kata kita, apa yang keluar dari mulut kita, nggak bisa kita kontrol. Sekalipun kita sudah melayani, berarti kita belum dewasa. Perkataan itu adalah cermin emosional dan kedewasaan mental dari setiap kita. Karena kata-kata yang terlatih menunjukkan kita ini sedang bertumbuh. Apa sih maksud berkata seperti kanak-kanak? Dan saya mulai breakdown beberapa arti berkata seperti kanak-kanak. Menurut bahasa Ibraninya, ternyata berkata seperti kanak-kanak itu adalah bicara dulu, pikir belakangan. Itu bicara seperti kanak-kanak. Dia ngomong dulu, gak mikir akibatnya. Itu bicara seperti kanak-kanak. Jadi mudah reaktif di dalam kata-kata. Gak pikir panjang. Pokoknya aku suka, aku bicara. Dan dicatat juga di sini, berkata seperti kanak-kanak, itu adalah perkataan yang impulsif atau yang gak stabil. Perkataannya gak stabil. Kalau anak-anak yang pertama bicara dulu baru belakangan, kadang itu apa yang muncul di kepalanya dia langsung sampaikan. Gak pikir akibatnya. Tapi kalau perkataan impulsif, itu reaktif dia. Ngalami sesuatu, wah langsung reaktif. Dan saya juga catat di sini, berkata seperti kanak-kanak adalah kata-kata yang memperkeruh, bukan membangun. Anda ngalami satu masalah di dalam keluarga, orang yang dewasa kata-katanya, dia datang mengeluarkan kata-kata, maka redamlah amarah. Tapi kalau orang gak dewasa, ada satu konflik gak terlalu besar, tapi begitu dia datang, dia bicara, tambah perang, berarti dia gak dewasa. Berkata seperti anak-anak, artinya kata-kata mereka adalah memperkeruh. Kata-katanya nggak membangun. Kata-katanya adalah sesuatu yang merontokkan iman. Itu seperti anak-anak. Dan ini adalah tanda seorang masih anak-anak rohani. Suka gosip, suka sindir, memperbesar masalah, suka membandingkan, suka memprovokasi. Ini adalah perkataan kanak-kanak. Oke, sampai di sini saya mau tanya sekali lagi. Siapa yang sudah dewasa? Angkat tangannya. Kita sepakat ya, kita semua belum dewasa ya. Ya, tapi kita sepakat ya bahwa tahun depan kita mau jadi dewasa. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Iya, saya juga belum dewasa ternyata. Karena ternyata standar kedewasaan itu begitu dalam. Saya hari ini hanya khotbah satu ayat aja, Bapak.
Tapi biar saya kupas dalam. Karena satu ayat ini, udah puluhan tahun, kita nggak bisa lewatin. Banyak gereja nggak bisa lewatin. Ya tetap begitu-begitu aja. Jadi jangan minta banyak ayat, satu ayat aja. Suka gosip, suka sindir, suka memperbesar masalah, suka membandingkan, suka memprovokasi. Nah, orang dewasa rohani justru kebalikannya. Dia yang akan menciptakan atmosfer damai sejahtera. Dia nggak kacaukan atmosfer. Dia membangun. Dan saya catat lagi di sini. Berkata seperti kanak-kanak adalah ternyata kata-kata yang berpusat pada diri sendiri itu berarti berkata seperti kanak-kanak. Kalau kita ngobrol nih, suami istri, pokoknya aku maunya ini. Itu perkataan kanak-kanak ternyata. Di dalam ministry, pokoknya aku mau ini, itu kanak-kanak. Aku maunya ini dan itu, pokoknya harus begini dan harus begitu. Tuh, itu ternyata perkataan anak-anak. Kata-kata yang berpusat pada diri sendiri. Kalau orang dewasa rohani, selalu memperhatikan orang lain di dalam kata-katanya. Tapi kanak-kanak selalu memperhatikan diri sendiri dalam kata-katanya. Berkata seperti anak-anak juga adalah menyampaikan emosi, bukan pesan. Jadi bawahnya marah aja, pesannya nggak sampai. Tapi emosinya yang dapat. Itu berkata seperti kanak-kanak. Orang dewasa rohani gitu ya, orang dewasa yang belum matang gitu ya, yang masih kanak-kanak. Mereka hanya berkata-kata karena marah, bukan karena benar. Berkata-kata karena tersinggung, bukan karena kasih. Berkata-kata karena ingin menang, bukan ingin menyelesaikan. Oh, ternyata itu kanak-kanak. Jadi suami istri, kalau lagi konflik, selama Anda menang-menangan, berarti dua-duanya kanak-kanak. Fokus komunikasi itu bukan menang-menangan, tapi menyelesaikan. Nah, itulah orang yang dewasa. Dewasa itu selalu menyembuhkan, bukan melukai. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Firman Tuhan katakan begini. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti apa? Kanak-kanak. Setelah membahas cara berkata, tutur kata, Paulus naik satu level lebih dalam. Yaitu bicara tentang perasaan. Ternyata ada perasaan anak-anak, ada perasaan orang dewasa. Kenapa Paulus bahas kedewasaan perasaan? Karena perkataan itu selalu lahir dari perasaan. Selalu lahir di situ. Perasaan anak-anak itu valid, tapi nggak matang. Dan dunia emosional anak-anak itu selalu raw, fragile, reaktif. Itu dunianya anak-anak. Itu selalu, perasaannya begitu. Rapuh gitu ya, reaktif. Dan Paulus menekankan kedewasaan terlihat dari kemampuan mengelola perasaan. Dulu perasaanku seperti kanak-kanak, tapi sekarang nggak berhenti di sana. Perasaanku harus bertumbuh jadi dewasa. Makanya tahun depan, kita nggak boleh main perasaan. Tahun ini mungkin udah kelewat lah, udah Desember ya. Kalau udah baperan ya nggak apa-apa lah baperan. Tapi sampai hari ini, tahun depan jangan baperan. Katanya mau dewasa. Kok masih baperan? Katanya mau dewasa. Kok kecewaan? Katanya mau dewasa. Kok perasaannya meledak-ledak? Dulu anak-anak. Tahun ini kita anak-anak. Tapi tahun depan, kita nggak boleh anak-anak. Kita harus bertumbuh jadi dewasa. Apa sih perasaan kanak-kanak? Perasaan kanak-kanak itu mudah sakit hati, sulit mengampuni. Sakit hatinya gampang. Mengampuni susah. Ditegur sedikit, sakit hati. Nggak disapa, tersinggung. Nggak dilibatkan, kecewa.
Nggak dipuji baper. Segala sesuatu nggak sesuai ekspektasi, mengundurkan diri. Itu perasaan anak-anak. Tahukah bahwa perasaan kita itu menunjukkan usia, tapi bukan usia biologis, tapi usia kematangan rohani. Orang yang dewasa rohani nggak mudah ambil hati pada hal-hal yang sepele. Perasaan kanak-kanak juga berbicara tentang ingin dunia fokus untuk dirinya. Itu perasaannya. Seperti yang saya sampaikan di khotbah-khotbah sebelumnya beberapa waktu yang lalu. Paling susah itu adalah menjaga hatinya orang. Jaga hati sendiri bisa. Jaga hati orang itu paling susah. Jadi kalau mau ngomong sama orang itu mesti jagai perasaannya. Oh itu susah. Susah Bapak. Jadi mau ngomong itu takut. Nanti kalau aku ngomong gini, takutnya baperan. Makanya istri, jangan suruh suamimu jaga hatimu terus. Cepat tua dia. Jaga hati perasaannya orang lain itu susah. Yang bisa jaga hati perasaan kita, ya kita sendiri. Jangan suruh orang lain menjaga. Jangan suruh pemimpin rohanimu menjaga perasaanmu. Susah. Tuhan aja gak bisa jaga perasaanmu. Karena firman Tuhan berkata begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Siapa yang disuruh jaga? Halo? Jagalah hatimu. Siapa yang disuruh jaga? Kita. Tuhan gak bisa jaga hati kita. Kita yang bisa. Perasaan kanak-kanak itu ingin semua itu dirinya. Masih butuh diperhatikan, dipuji, diperlakukan lembut. Gak bisa terima tidak, harus iya. Itu anak-anak. Jadi harus terus disetujui. Lakukan ini, disetujui. Kalau gak setujui, marah. Itu anak-anak, perasaan anak-anak. Perasaan anak-anak juga berbicara tentang reaktif bukan reflektif. Reaktif itu langsung merespon dengan spontan, didorong oleh ego, emosi. Cepat tersinggung. Intinya adalah situasi itu mengendalikan perasaannya. Nah banyak orang dewasa masih segitu. Nggak usah orang dewasa. Saya adalah gembala yang ada di banyak grup WA. Di grup WA. Sometimes itu saya baca gitu ya. Masih ada balasnya dengan nada tinggi. Masih terjadi. Dari situ saya tahu bahwa iya memang kita nggak pernah dewasa. Jadi sekalipun usianya dewasa tapi ternyata belum. Makanya tahun depan kita nggak boleh. Kita harus jadi lebih dewasa. Terus langsung unfollow. Live group. Loh masih ada Bapak Ibu? Di mana? Gereja. Live group. Dan itu tanda bahwa ternyata situasi mengendalikan emosinya. Tapi reflektif itu berarti memberi ruang sebelum respon. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi menjadi orang yang lebih tenang, terkendali, mau mendengar, mau belajar, enggak meledak-ledak. Ketika ditegur bisa bertanya, salahku di mana, apa yang bisa aku betulkan. Nah itu reflektif. Ketika dikritik saring, mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Ketika konflik, dia lebih memilih untuk meredam, memilih kata-kata bijak. Itu reflektif, bukan reaktif. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang bebal melampiaskan seluruh perasaan, tapi orang bijak itu menahan. Itu firman. Lalu perasaan kanak-kanak itu juga berbicara tentang mencari kenyamanan bukan kebenaran. Itu perasaan. Makanya kalau hari ini kita didorong melakukan sesuatu yang gak nyaman, tetapi membawa kita maju. Itu fokusnya adalah membuat Anda dewasa. Karena yang sifatnya atau perasaannya masih kanak-kanak, itu cari nyaman, gak cari kebenaran. Ketika dibawa sesuatu yang gak nyaman tapi membawa mereka bertumbuh, mereka itu menolak. Banyak orang Kristen juga begitu. Ketika firman Tuhan mulai bicara gak suka.
Saat pemimpin rohani koreksi, sakit hati. Saat pelayanan berat, ada tantangan, menghindar. Tapi ketika dibawa di dalam proses yang lama, frustasi, stres. Kok bisa, saya juga mikir kan, sometimes kenapa kok di dalam pelayanan bisa stres ya? Padahal justru di dalam ministry, kita itu dikuatkan. Kalau sampai di dalam ministry kita stres, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena kedewasaan itu selalu lahir dari proses yang gak nyaman. Jadi kalau hari ini kita dibawa kepada sesuatu yang gak nyaman, ayo kita kerjakan. Selama itu tujuannya membawa kita maju, ayo kita sama-sama. Perasaan kanak-kanak juga berbicara tentang gak punya daya tahan emosi. Anak kecil itu gak kuat nahan tekanan, sedikit masalah nangis. Sedikit konflik ngambek. Gak punya ketahanan di sini. Tapi orang dewasa rohani beda. Ketika dia ada di dalam persoalan, dia tough, kuat. Ketika ada di dalam konflik, dia gak ngambek, tapi diselesaikan. Tapi orang dewasa rohani yang masih kanak-kanak juga ada. Ketika dikritik down. Ketika mengalami tekanan, nyerah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, pergi. Selalu menghindar. Seharusnya kalau kita dewasa rohani, harusnya kita punya ketahanan emosi. Ingat bahwa hari ke depan, gak jauh lebih baik. Kalau kita gak punya ketahanan emosi, kita akan menjadi orang yang gak pernah bisa maju. Amin? Lalu berikutnya, dikatakan begini firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Pertama kata-kata, kedua perasaan, ketiga pikiran. Ketiga pikiran. Jika berkata adalah ekspresi luar, perasaan adalah kondisi di dalam, maka berpikir adalah akar terdalam yang menentukan kedewasaan seseorang. Cara berpikir. Cara berpikir adalah kerangka hati yang mengatur respon, keputusan, dan perilaku. Lah anak-anak berpikirnya pendek. Dia hanya mau tahu yang sekarang. Dia hanya melihat yang sekarang, enggak jangka panjang. Pikirannya sekarang. Besok dia enggak pikirin. Nah itu anak-anak. Anak-anak selalu berpikir egois. Pokoknya maunya aku begini. Apa yang aku pikirkan ya itu udah harus terjadi. Anak-anak berpikir reaktif. Aku merasa maka aku melakukan. Loh itu anak-anak. Pola pikir kita itu menentukan sikap. Jika pola pikir kita tetap seperti anak-anak, respon kita tidak pernah dewasa. Apa itu pola pikir anak-anak? Pola pikir anak-anak hanya melihat yang sekarang, gak melihat yang nanti. Share, whatever will be. Itu pikiran anak-anak. Sekarang aja, yang penting sekarang. Besok mau ngapain? Wah besok mengalir aja. Lah itu anak-anak. Kedewasaan adalah dapat melihat jauh bukan hanya dekat. Pola pikir anak-anak juga berbicara tentang egosentris. Penuh dengan asumsi, itu pikiran. Asumsi itu pikiran. Anak kecil berpikir bahwa jika nggak sesuai keinginannya, salah. Jika tidak menurut dia, gitu ya, nggak menuruti, jahat. Jika orang lain sibuk, mereka nggak sayang. Nah, itu cara berpikirnya kanak-kanak. Nggak diperhatiin dikit, wah dia nggak sayang. Dan tahun depan kita nggak boleh ngalami itu. Saya juga komitmen sama Tuhan. Tuhan kalau firman Tuhan ini Tuhan berikan buat saya, maka saya harus hidupi. Ketika saya mulai berjalan menghidupi, maka saya baru bisa bagikan. Nah dewasa rohani itu mampu melihat dari perspektif orang lain. Pola pikir anak-anak itu juga artinya reaktif bukan responsif. Itu pola pikirnya. Anak-anak itu nggak memproses perasaan, informasi, keadaan. Mereka hanya bereaksi dengan keadaan. Cara berpikir reaktif menyebabkan seseorang itu dapat cepat menyimpulkan, cepat tersinggung, cepat salah paham, cepat marah, cepat menyerah. Nah kedewasaan rohani itu menghasilkan respon, bukan reaksi. Dan saya catat juga di sini. Pola pikir anak-anak itu ingin mudah dan menghindari tanggung jawab.
Siapa yang hari ini kepingin shortcut, pingin yang instan, pingin yang gampang, dan menghindari tanggung jawab. Itu berarti berpikir seperti kanak-kanak. Anak kecil itu ingin yang mudah, instan, tanpa beban, tanpa konsekuensi. Itu anak-anak. Mereka nggak suka disiplin, nggak suka tanggung jawab, nggak suka konsistensi, nggak suka proses yang panjang. Nah itu kan anak-anak. Tapi kedewasaan mengajarkan bahwa proses adalah bagian dari pertumbuhan. Itu kedewasaan. Pola pikir anak-anak juga berbicara tentang nggak stabil, nggak kokoh, mudah goyah. Dalam arti mudi. Dewasa rohani adalah konsisten dalam komitmen walau suasana hati berubah. Itu pola pikirnya harus sama. Pola pikir nggak boleh berubah-berubah sesuai mood, nggak boleh. Dan ini firman Tuhan yang terakhir. Dikatakan, ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus tidak mengatakan sifat itu hilang dengan sendirinya. Tetapi aku meninggalkannya. Ya, ketika aku dewasa, aku meninggalkan. Jadi bukan ketika aku dewasa itu hilang sendiri. Enggak. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat tersebut. Sifat kanak-kanak. Berarti ada keputusan, ada tindakan aktif, ada proses sadar dengan sengaja. Kedewasaan itu bukan otomatis datang karena usianya bertambah, tetapi karena kita berani untuk mengambil sebuah pilihan. Aku mau berubah. Paulus menekankan kata kunci meninggalkan. Kedewasaan itu gak otomatis, gak datang tiba-tiba. Kedewasaan itu muncul saat kita menyadari dan berkomitmen bahwa Tuhan, aku gak mau hidup seperti ini lagi. Nah itu kedewasaan. Nah pertanyaannya hari ini Bapak, kita punya kesadaran itu enggak? Tuhan, aku gak mau begini lagi tahun depan. Kalau kita gak punya komitmen untuk itu, dan kita masih enjoy dengan itu, berarti kita belum dewasa. Karena yang namanya dewasa itu punya komitmen. Tuhan, aku gak mau begini. Tahun depan aku mau bertumbuh. Kita gak akan pernah berubah sampai kita sendiri memilih untuk berubah. Kalau kita gak memilih untuk berubah, kita gak akan pernah berubah. Paulus tidak katakan ketika waktunya tiba, sifat kanak-kanak itu hilang. Tetapi dia berkata, aku meninggalkannya. Banyak orang itu selalu menunggu perubahan, tetapi nggak mau membuat keputusan untuk berubah. Dia hanya menunggu. Kedewasaan itu bukan hadiah Bapak Ibu. Sekalipun ini momen Natal, kita berdoa Tuhan aku minta hadiah kedewasaan. Tapi kedewasaan bukan hadiah. Kedewasaan itu keputusan. Kita nggak akan pernah bertumbuh jika kita nggak melepaskan cara lama. Kita nggak bisa masuk dalam masa depan yang penuh dengan banyak janji Tuhan, tapi pola masa lalunya masih kita bawa. Kita gak pernah bisa masuk di dalam fase baru, tapi dengan mentalitas fase sebelumnya gak bisa. Makanya kita harus direstorasi. Saya pakai kita karena saya juga perlu direstorasi. Saya mau tahun depan, janji Tuhan juga digenapi dalam ministry saya. Makanya Tuhan, aku perlu direstorasi. Apa yang Tuhan perlu restorasi? Biar Tuhan restorasi. Dimulai dari kata-kata, lalu masuk ke perasaan, dari perasaan bawa kepada pola pikir, lalu yang keempat, Tuhan bawa juga untuk punya kesadaran meninggalkan semuanya. Kalau kita nggak punya kesadaran untuk meninggalkan itu, maka sampai kapanpun kita tetap kanak-kanak. Katakan amin. Anda nggak bisa membawa respon kanak-kanak ke dalam tanggung jawab orang dewasa. Itulah mengapa sampai hari ini mungkin kita belum diberi kepercayaan orang dewasa. Kepercayaan yang sesungguhnya. Karena kita masih kanak-kanak. Kalau Anda mau berdoa Tuhan, kasih aku kepercayaan yang lebih besar. Maka perbesar juga hidup kita. Katakan amin. Siapa yang mau tahun depan dipercaya besar? Coba katakan kanan kiri, Anda harus dewasa. 4 rema firman. Yang pertama, dewasa bukan dari pertambahan usia, tapi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi ini yang perlu kita restorasi. Ingat, dewasa bukan dari pertambahan usia,
tapi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Anda harus ingat ini, supaya Anda bisa mengatakan kepada dirimu, aku sudah dewasa. Lalu yang kedua, dewasa artinya punya kemampuan untuk mengelola perasaan. Jadi Anda harus bisa mengendalikan perasaan. Kalau Anda nggak bisa mengendalikan perasaan, perasaan itu akan menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Karena perasaan itu yang akan mengendalikan hidupmu. Lalu yang ketiga, dewasa berarti berpikir panjang dan menguasai diri, tidak reaktif dan emosi. Dewasa itu berpikir panjang dan menguasai diri. Tidak reaktif di dalam emosi. Jadi sebelum Anda meledak-ledak, pikirkan dampaknya. Sebelum Anda berkata-kata, pikirkan dampaknya. Sebelum Anda kecewa, pikirkan dampaknya. Ini pikir panjang dan kuasai diri. Dan yang keempat, kedewasaan artinya mempunyai kesadaran untuk meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan. 1, 2, 3, 4 ditampilkan. Oke, sampai sekarang dari firman Tuhan ini, siapa yang mau jadi dewasa? Oke, semua yang mau jadi. Siapa yang sudah merasa dewasa? Angkat tangannya. Tadi masih ada 1, 2, sekarang nggak ada sama sekali. Saya juga nggak angkat tangan. Karena saya juga masih perlu didewasakan oleh Tuhan. 1, 2, 3, 4, biar ini menjadi poin rema kita. Siapa yang diberkati Tuhan, bisa membalikkan tangan. Mari saya undang semua bisa pakai berdiri.